Hari ini saya akan berbicara singkat, nggak panjang, tapi menurut saya eh, setelah beberapa hari ini kita belajar soal pemuridan, lalu kemarin bicara soal friendship, eh, adalah tema-tema yang sangat menarik, artinya yang kita harus lakukan di dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai orang-orang beriman. Nampaknya kita memang harus membongkar pikiran kita, membongkar mindset kita, membongkar akal budi kita untuk mendapat pembaharuan-pembaharuan tentang apa yang diajarkan. Bahannya sangat simpel, tetapi menurut saya dalam beberapa hari ini saya mendapatkan banyak hal untuk hidup saya, untuk satu gambaran tentang Tuhan, satu gambaran untuk berjalan di dalam Tuhan. Sore hari ini saya mencoba memberanikan diri untuk berbicara tentang totalitas. Menurut saya bukan orang yang tepat, tetapi saya berusaha untuk men-sharingkan. Saya rasa juga Tuhan berbicara hal yang sama atas diri saya pada hari ini ketika saya berbicara soal totalitas. Saya mengutip dari Matius bab 22 ayat 37 sampai 38 yang dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saya rasa dari selama kita pertemuan, tujuan kita adalah berusaha untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita, dengan segala usaha kita. Tetapi sekali lagi bahwa hanya diri kita yang mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kita telah berusaha untuk mencintai Tuhan? Setiap hari kita diingatkan untuk selalu setia kepada Tuhan, selalu kembali kepada Tuhan. Sangat menarik ketika kemarin CFI berbicara soal friendship, dikatakan bahwa seorang teman itu tidak pernah memberikan judgement, tidak pernah menghakimi. Saya rasa itu juga yang saya pikir bahwa Tuhan Yesus katakan ketika dia katakan bahwa aku menyebut kamu bukan lagi sebagai hamba, melainkan sahabat. Dan dikatakan dalam ayat yang lain adalah tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Artinya Tuhan Yesus memanggil brother and sister dan saya sebagai seorang sahabat. Nggak ada dengan maksud bahwa seorang sahabat itu tidak pernah menghakimi, tetapi mereka membangun sebuah relasi. Hari ini ketika saya berbicara soal totalitas, saya menemukan bahwa Tuhan Yesus tidak sedang menghakimi saya. Artinya, tetapi Tuhan Yesus ingin saya memurnikan apakah sungguh-sungguh di dalam hidup saya dan brother and sister, sungguh-sungguh apakah kita sudah total untuk mencintai Tuhan? Apakah kita benar-benar sudah segenap hati? Ukurannya bagaimana? Ketika kita bicara ukuran itu tidak ada satu ukuran dengan nilai maksimal. Saya ambil satu contoh ini, satu gambar. Tentu brother and sister tahu tentang gambar ini, yaitu seorang janda yang memberikan 2 keping uangnya. Dikatakan dalam Lukas bab 21 ayat keempat, dikatakan, sebab mereka memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Brother and sister, saya menyadari ketika saya merenungkan hal ini, artinya bahwa tidak ada satu cinta yang terlalu besar dan satu cinta yang terlalu kecil ketika kita berbicara soal hati. Mencintai Tuhan adalah soal hati, memberikan hati kita. Tidak ada satu ukuran yang bisa mengukur bahwa itu sudah penuh ataupun itu terlalu sedikit. Oleh karena itu, jangan pernah menghakimi diri kita apakah kita tidak mencintai Tuhan atau kita kurang mencintai Tuhan. Izinkan Tuhan untuk masuk untuk melihat.
izinkan juga hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Saya rasa beban yang sangat besar ketika kita harus selalu memikirkan apakah saya sudah memberi yang terbaik, apakah saya sudah melakukan yang terbaik. Menurut saya, tidak ada pembandingnya. Hati kita yang bisa menakarnya dan Tuhan yang akan melihatnya. Jadi tidak ada pemberian yang besar sekali, tidak ada pemberian yang kecil sekali, tetapi mari kita berikan hati kita. Mengapa saya katakan bahwa kita bisa memberi yang terbaik dalam seluruh aspek hidup kita? Seperti kita mengasihi anak kita, saya punya anak ketika masih baby, sangat imut, rasanya saya bisa menghabiskan waktu bersama dengan anak-anak saya. Mungkin buat presiden yang lain yang mereka sudah punya cucu, mungkin mereka merasa bahwa bisa menghabiskan seluruh hidup mereka, waktu mereka bersama dengan cucu mereka. Itu adalah bentuk sebuah totalitas di mana orang tua yang mengasihi anaknya dengan sepenuh hati. Dan kita bisa lakukan. Ataupun seorang pelajar yang mereka berusaha untuk belajar, untuk mencapai satu prestasi, mereka sungguh-sungguh memberikan waktu mereka untuk belajar. Ataupun pada saat kita mencari uang, kita dengan sepenuh hati kita mencari uang dan mendapatkan uang, saya rasa kita bisa melakukan totalitas. Ataupun sebagai ibu rumah tangga, mereka mempersiapkan hidangan untuk keluarganya, atau mereka memang bergerak bisnis dalam bisnis makanan, mereka bisa memberikan sepenuh waktu mereka, totalitas hidup mereka untuk mengerjakannya. Saya rasa bahwa berbicara soal totalitas, kita sudah pernah melakukan. Tetapi apakah kita sudah melakukan untuk Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh sudah memberikan hati kita untuk Tuhan? Dalam hal ini, saya menyadari bahwa dalam hidup saya tidak sungguh-sungguh bisa secara total untuk mencintai Tuhan. Artinya, kesibukan saya dalam pekerjaan, keinginan saya untuk bekerja, itu menyita banyak waktu saya, seakan-akan saya merasa bahwa saya tidak bisa mencintai Tuhan dengan sepenuh hati saya. Tapi melalui sesi kemarin dari CFI, saya menemukan hal yang salah ternyata ketika saya menghakimi diri saya sendiri. Karena menurut saya, bukannya saya membenarkan diri atau berkompromi, saya berharap bahwa biarlah Tuhan yang berbicara tentang kepada diri saya, di dalam hati saya, apa yang saya sudah lakukan di dalam hidup saya. Apakah saya sudah sungguh-sungguh memberikan apa yang terbaik untuk Tuhan dalam hidup saya? Kita selalu memisahkan, seringkali kita berkata bahwa ada waktu bekerja, tetapi ada waktu juga untuk berdiam diri, berdoa, mencari Allah. Memang ini adalah hal yang benar, bahwa ada waktunya. Tetapi saya ingin mengutip dari Brother Lawrence, di dalam bukunya Practicing of the Presence of the Lord, mengajarkan bahwa dalam setiap hal, kita itu bisa berdoa. Di dalam pekerjaan, kita bisa berdoa. Di dalam berdoa, apalagi dalam berdoa. Apapun juga, dikatakan Brother Lawrence itu adalah seorang bruder yang tukang jahit sol sepatunya para imam di biaranya. Lalu setelah itu dia diangkat sebagai tukang masak. Tapi superiornya menemukan satu hal yang aneh. Dia katakan, kenapa kamu selalu bisa bersukacita, padahal kamu mengerjakan hal yang paling kecil, tukang jahit sepatu. Ataupun ketika dia di dapur, dia masak, kenapa kamu penuh dengan sukacita? Dikatakan dalam hati, saya merasakan kehadiran Allah dalam segenap hal yang saya kerjakan. Ini adalah bagian yang tersulit yang menurut saya memang bukan dikompromikan, saya berusaha mengkompromikan dalam hati, saya kan juga bekerja sambil berdoa, bukan. Tetapi menurut saya bahwa butuh tingkat kerohanian yang sangat matang sekali untuk orang bisa melakukan hal ini. Butuh latihan. CFI sangat membantu dalam hal ini. Minggu lalu kita suruh Lexio Divina.
Ya kan tiap hari suruh mikir, suruh evaluasi, suruh sharing. Minggu ini mestinya jadwal sharing juga kan ngasih untuk sharing ya, apa minggu depan. Saya juga nggak tahu. Tapi menurut saya latihan-latihan ini membuat saya berusaha untuk menempatkan Allah dalam hidup saya. Saya berusaha untuk selalu tune in. Saya berusaha untuk selalu mengarahkan hidup saya untuk Tuhan. Baik saya karena tugas kan kadang-kadang kesibukan sambil nyetir, wah CFV ada tugas ya. Aduh, saya mesti mikir dulu nih. Artinya saya memaksakan diri saya untuk mengarahkan hati dan pikiran saya untuk memikirkan Tuhan. Itu bagian dari diri saya untuk melatih, untuk ingat Tuhan. Ingat Tuhan nggak hanya pada saat doa pagi saya, tapi mungkin pada saat sebelum saya meeting dengan customer ataupun dengan supplier, saya harus berdoa, saya harus minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, saya nggak tahu apa yang saya harus bicarakan, apa yang saya harus diskusikan, apa keputusan yang saya harus berikan. Saya rasa ini bagian yang tersulit. Menurut saya, semoga pertemuan kita di Zoom ini dapat membantu kita untuk kita sungguh-sungguh bisa diingatkan selalu untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan secara total. Baik itu Tuhan tidak memandang usia kita, tidak memandang kesibukan kita, tapi Tuhan memandang hati kita. Saya berharap bahwa apa yang saya sampaikan pada malam hari ini, sore ini, dapat membantu kita semua. Sebagai penutup, saya ingin mengutip dari Santo Paulus mengatakan, sebab tidak seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Brother dan sister, di dalam ayat penutup ini, Paulus ingin mengatakan kepada kita semua bahwa kita sudah selesai dengan diri kita. Marilah kita mengarahkan hati pikiran kita untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kita. Mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita bersungguh-sungguh untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Mari kita mencoba kembali untuk datang kepada Tuhan, bersungguh-sungguh. Saya rasa itu yang akan menyenangkan hati Tuhan. Dan menurut saya bahwa itu adalah bagian dari hidup kita, di mana kita sudah totalitas memberikan diri kita untuk mencintai Tuhan. Jadi itu yang saya bisa sharingkan pada sore hari ini, Brothers and Sisters. Mari kita lanjutkan dengan doa. Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam tangan-Mu. Kalau pada sore hari ini kami boleh bersama-sama memiliki kerinduan untuk kembali kepada Engkau, untuk menyerahkan hati dan pikiran kami untuk mencintai Engkau dengan sepenuh hati. Kami berdoa supaya pertemuan-pertemuan kami ini dapat membantu kami semua untuk mengarahkan hati, pikiran, dan semangat kami untuk mencintai Engkau, untuk mencari Engkau lebih lagi. Kami berdoa supaya hari-hari kami semakin dikuduskan, untuk kami boleh mencintai dan mengasihi Engkau dengan sepenuh hati kami. Terima kasih, brother dan sister yang penuh setia, menyemangati antara satu dengan yang lain untuk menempatkan Engkau dalam pilihan hidup mereka, memberikan waktu di dalam kesibukan mereka untuk hadir, mendengarkan akan Engkau, mencari Engkau, mengikuti Engkau, dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih buat kesetiaan yang telah diberikan, dan kami berdoa supaya kami bisa sungguh-sungguh menjadi murid yang berkenan, murid yang memuliakan nama-Mu, murid yang sungguh-sungguh dapat kasih-Mu kepada orang-orang lain. Terima kasih pada sore hari ini kami juga teringat buat teman-teman kami yang sakit. Kami berdoa untuk Meme, kami berdoa untuk Citefni, kami berdoa untuk Pak Adi, kami berdoa untuk Ciu.